Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Sulistiawan, NPI 1461943, mata kuliah Sistem Operasi, kelas A. Dosen pengempu Aris Sudaryanto, S.St.M.T. dari Program Studi Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 atau bisa disebut UNTAK. Hai, kali ini saya akan membahas tentang algoritma VCFS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Pertama-tama saya kasih contoh bagaimana cara menghitung average waiting time daripada kriteria penjadwalan VCFS yang saya dapatkan. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh pada tabel berikut ini. Dari tabel di atas tentukan average waiting time dengan menggunakan prinsip VCFS. Nah, setelah mengetahui apa maksud daripada tabel di atas, barulah kita mulai mengerjakan soalnya. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menggambarkan kronologi eksekusi proses di atas dengan Gantt chart. Berikut gambarnya. Mengenai penjelasan dari Gantt chart di atas, saya akan bahas satu persatu di bagian ini. Ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam posisi 0, datang sebuah proses yang dinamakan P1 yang membutuhkan waktu menyelesaikan yang berjumlah 8. Karena VCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang, atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian, maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Tadi proses P1 selesai dikerjakan di 8, sementara itu ada P2, P3, dan P4 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ketika P1 selesai dikerjakan di 8, maka dilanjutkan dengan mengerjakan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7, sehingga proses P2 akan selesai dikerjakan pada posisi 15. P1 dan P2 sudah selesai pengerjaannya, tinggal menunggu pengerjaan daripada P3 dan P4, dan begitu pun selanjutnya sampai P4 selesai. Untuk diproses, saya ingatkan di sini, VCFS dalam proses tidak mengizinkan sebuah penyelaan dari skema apapun, walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Hal kedua yang dilakukan untuk menghitung average waiting time yaitu dengan menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara mengurangkan waktu eksekusi dengan waktu datang seperti tabel ini. Di situ di tabel tersebut proses P1 waiting time 0 dikurangi 0 sama dengan 0, P2 8 dikurangi 2 sama dengan 6, P3 15 dikurangi 7 sama dengan 8, P4 25 dikurangi 11 sama dengan 14. Total semuanya adalah 28 milisecond. Jadi lama waktu tunggu dari keseluruhan proses tersebut berjumlah 28 milisecond. Hal ketiga juga hal yang terakhir yang harus dilakukan yaitu menghitung average waiting time dari semua proses tersebut, yaitu dengan cara sebagai berikut. Rumusnya begini, AWT sama dengan EWT dibagi P. Lalu angka tadi dituliskan 28 dibagi 4 sama dengan 7 milisecond. Nah, begitulah cara menghitung average waiting time dari algoritma penjadwalan VCFS. Semoga ini membantu. Ya,
Untuk yang kedua, apa itu algoritma SJF? Algoritma SJF adalah penggabungan setiap proses merupakan panjang dari burs CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk menjadwalkan proses pada waktu terpendek. Untuk SJF sendiri ada dua metode, yaitu pertama metode preemptive shortest job first dan yang kedua metode non-preemptive shortest job first. Langsung saja kita mulai dengan metode penjadwalan preemptive shortest job first. Diketahui ada 4 proses yang arrival time dan burst time sebagai berikut tabel tersebut. Hitung waiting time dan average time menggunakan metode penjadwalan preemptive shortest job first. Jawabannya sebagai berikut. Metode preemptive shortest job first dalam kurung SJF yaitu metode yang mendahulukan proses dengan eksekusi waktu tersingkat. Hampir semua non-preemptive namun preemptive sangat memperhatikan kedatangan proses selanjutnya. Apabila ada proses baru yang datang, maka proses yang sedang berjalan langsung membandingkan burst time-nya. Selanjutnya yang lebih kecil akan didahulukan. Ini adalah contoh Gantt chart-nya. Pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 5 dibagi P2 sama dengan 5. P2 datang, maka P1 karena sama, maka tetap melakukan P1. Pada posisi ini, burst time proses yang sudah datang yaitu P1, 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 2. Karena P3 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah posisi ini sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1, 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 1, P4 sama dengan 6. Karena P3 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P3. Pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P4 sama dengan 6. Karena P1 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P1. Pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P2 sama dengan 5, P4 sama dengan 6. Karena P2 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P2. Pada posisi ini sisa burst time P4 sama dengan 6. P2 selesai, maka sisa P4. Karena hanya tinggal P4, maka proses selanjutnya adalah P4. Sekarang kita menghitung waiting time-nya. P1 sama dengan 0 ms ditambah 2 milisecond sama dengan 2 milisecond. P2 sama dengan 10 milisecond dikurangi 3 milisecond sama dengan 7 milisecond. P3 sama dengan 0 ms, P4 sama dengan 15 ms dikurangi 6 ms sama dengan 9 ms. Sekarang kita menghitung average time-nya. Berikut rumusnya. Average time sama dengan jumlah waiting time dibagi jumlah proses. Average time sama dengan 2 tambah 7 tambah 0 tambah 9 dibagi 4 sama dengan 18 bagi 4 sama dengan 4,5 ms. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan preemptive shortest job first SJF adalah 4,5 milisecond. Terima kasih. Yang kedua, kita menjawab soal non-preemptive shortest job first. Diketahui ada 4 proses yang arrival time dan burst time-nya sebagai tabel di samping. Hitung waiting time dan average time menggunakan metode penjadwalan non-preemptive shortest job first. Jawabannya sebagai berikut. Metode non-preemptive shortest job first yaitu metode yang mendahulukan proses dengan eksekusi waktu singkat. Begini Gantt chart-nya. Walaupun P1 burst time-nya 8, tetapi diproses terlebih dahulu karena P1 datang pada arrival time 0, sedangkan pada waktu arrival time 0 belum ada proses lain masuk. Jadi P1 tidak bisa dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Selama berjalan, P1 ada P2, P3, P4 datang.
Maka proses selanjutnya diperhitungkan dari perbandingan burst time P2, P3, P4. Nilai burst time yang paling kecil akan diproses terlebih dahulu. Urutannya yaitu P3 sama dengan 2 milisecond, P2 sama dengan 5 milisecond, dan P4 sama dengan 6 milisecond. Sekarang kita menghitung waiting time-nya. Waiting time sama dengan waktu mulai dikurangi arrival time. P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 10 ms dikurangi 3 ms sama dengan 7 ms, P3 sama dengan 8 ms dikurangi 5 ms sama dengan 3 ms, P4 sama dengan 15 ms dikurangi 6 ms sama dengan 9 ms. Rumusnya dibawa seperti gambar ini. Average time sama dengan jumlah waiting time dibagi jumlah proses. Average time 0 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 9 dibagi 4 sama dengan 19 dibagi 4 sama dengan 4/75 ms. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan non-preemptive shortest job first adalah 4,75 milisecond. Sekian pembahasan materi algoritma penjadwalan proses dari saya. Semoga membantu dan semoga kalian juga paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.